Can you find the hidden pattern? Halo semuanya, aku Michael dari Hidden Pattern. Kalian pernah nggak sih bikin es jeruk, tapi kadang rasanya itu bisa sampai kemanisan atau terlalu asam sampai bikin keriput? Atau mungkin kalian pernah nggak sih lihat mainan mobil yang mirip banget sama aslinya? Nah, itu semua ada hubungannya sama rasio. Nah, jadi kita akan kupas tuntas untuk materi rasio pada hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana perbandingannya dengan pecahan dan bagaimana rasio bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Siap? Nah, jadi pertama-tama apa sih rasio itu sendiri? Nah, jadi rasio itu sendiri adalah cara kita membandingkan dua hal. Nah, supaya nggak bingung, kita mending langsung masuk aja ke contohnya. Jadi, misalnya kita di sini ingin membuat cat berwarna ungu. Kita tulis ungu aja, kita bisa membuat cat warna ungu. Untuk membuat cat warna ungu kita membutuhkan 4 ember cat berwarna merah dan 6 ember cat berwarna biru. Oleh karena itu kita bisa tulis di sini 4 merah dan kita butuh 6 ember yang berwarna biru. Ini adalah bahan untuk membuat cat berwarna ungu, maka kita tulis sebagai 4:6. Gimana sih cara tulisnya kalau dalam bentuk rasio? Dalam rasio kita tinggal menuliskan seperti ini, 4:6, hanya begitu saja. Tapi karena kita di sini membahas tentang rasio itu harus disederhanakan. Dan untuk menyederhanakannya pun cukup gampang karena mirip dengan pecahan pada umumnya. Yaitu kita cari kira-kira 4 sama 6 ini sama-sama bisa dibagi dengan berapa. Nah, untuk 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Oleh karena itu kita harus bagi aja 4/2 yaitu 2 dan 6/2 yaitu 3. Nah, jadi ini adalah bentuk penyederhanaan dari rasio itu sendiri yaitu 2/3 untuk membuat cat berwarna ungu. Nah, jadi gimana sih maksudnya supaya nggak bingung? Jadi untuk membuat cat ungu, setiap cat ungu yang kita buat kita membutuhkan 4 ember cat berwarna merah dan 6 ember berwarna biru. Gitu kira-kira. Nah, supaya makin nggak bingung dengan apa itu rasio, kita langsung pakai contoh lainnya. Misalnya di sini ada 15 mangga dan 25 jeruk. Nah, gimana sih cara kita bikin rasio paling sederhana dari antara mangga dan jeruk ini? Jadi tinggal kita tulis aja langsung 15 banding itu seperti ini ya guys, seperti titik 2 banding 25. Dan lagi-lagi karena di sini kita membahasnya rasio, kita harus menyederhanakannya ke bentuk yang paling sederhana. Dan 15 dan 25 ini sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Ya, betul sekali, bisa dibagi dengan 5. Jadi kita langsung bagi saja 15 bagi 5 yaitu 3. Setelah itu 25 bagi 5 yaitu 5. Jadi perbandingan rasio untuk antara mangga dan jeruk yaitu 3/5. Begitu saja, cukup mudah kan guys? Nah, selanjutnya kita juga akan bahas mengenai materi yang penting banget di rasio, yaitu mengenai skala. Jadi gimana sih skala itu? Misalnya, di sini aku punya mobil miniatur, yaitu mainan mobil Hot Wheels yang mirip banget kan sama aslinya. Jadi gimana sih cara mainan ini dibuat? Karena kan ini mirip banget, tapi bentuknya aja lebih kecil. Nah, untuk mainan ini tuh dibuat dengan skala. Jadi gimana sih contohnya dari skala itu? Misalnya ya, ini misal, jadi mobil ini misalnya dibuat dengan skala 1/1000. Nah, jadi untuk setiap 1 cm yang ada di mobil ini, itu sama dengan 1000 cm yang ada di mobil aslinya. Nah, itu dinamakan dengan proporsional, yang artinya seimbang. Jadi begitu untuk skala kira-kira. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya dari skala ini sendiri. Biasa untuk skala itu paling sering yaitu menggunakan peta. Jadi kita langsung masuk aja. Misalnya sebuah peta memiliki skala 1/200.000. 1/200.000. Nah, jadi 1 cm yang ada di peta itu sama dengan 200.000 yang ada di aslinya. Sama seperti contoh dari miniatur mobil tadi. Nah, kita langsung aja misalnya masuk ke contoh soalnya. Misalnya di peta kita bisa melihat ada jembatan yang menghubungkan kota A ke kota B. Nah, di peta kita bisa melihat misalnya kota A ke kota B itu jaraknya 4 cm. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana panjang aslinya, itu kita tinggal mengkalikan saja 200.000 ini dengan 4 cm. Jadi kita langsung kali 200.000 kali dengan 4, yaitu berapa? 800.000. Nah, jadi kita bisa mengetahui untuk panjang aslinya dari lintasan kota A ke kota B yaitu 800.000.
atau sama aja dengan 8 km. Karena di sini untuk satuannya itu yaitu dalam sentimeter. Kita menggunakan sentimeter, 800.000 cm kita ubah ke kilometer, itu jadi 8 km. Jadi untuk panjang asli dari lintasannya yaitu 8 km. Nah, biasanya selain untuk mencari panjang dari aslinya, kita juga diminta untuk mencari luas dari suatu skala. Jadi misalnya di sini kita memiliki skala dari suatu miniatur rumah. Suatu miniatur rumah itu memiliki skala dengan aslinya yaitu 1:100. 1:100. Ini untuk skalanya. Setelah itu untuk panjang sisinya dari rumah yang aslinya, panjang sisi rumah aslinya yaitu 700 kali 500. Ini untuk panjang asli dari rumahnya. Setelah itu kita diminta untuk mencari luas dari miniatur rumahnya itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Nah, jadi kalian nggak boleh salah ya di sini karena biasa orang bisa menghitungnya itu mulai dari mencari luasnya dulu baru dibagi dengan rasionya. Tapi itu nggak boleh. Jadi kita harus membagi dengan rasionya terlebih dahulu, baru kita kali untuk mencari luas. Jadi pertama-tama 700, ini kita sama-sama bagi 100 dulu ya. 700 dan 500 kita sama-sama bagi 100. Ini bagi 100, ini juga bagi 100. Jadi kita mengetahui di sini untuk panjang-panjang sisinya dari miniatur yaitu 700 kali 100 yaitu 7. Dan untuk panjang sisi satunya yaitu 500 bagi 100 yaitu 5. Nah, ini kita sudah mendapatkan untuk panjang-panjang sisi dari miniatur rumahnya. Sekarang untuk mencari luasnya sangat gampang, kita langsung kali aja 7 dengan kali 5. Jadi yaitu 35 cm kuadrat. Seperti itu. Sangat mudah bukan? Nah, udah pusing belum? Jangan dulu ya, karena kita masih ada yang terakhir. Nah, pernah nggak sih mungkin kalau kalian lagi main HP gitu, kalian bingung dengan kecepatan internet. Soalnya kan ada yang kecepatannya 50 Mbps, 100 Mbps, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari laju perubahan satuan. Nah, contoh lainnya, misalnya motor A bisa berjalan sebanyak 20 km dalam 1 liter, dan motor B bisa berjalan sebanyak 25 km dalam 1 liter. Nah, mana yang lebih irit? Jelas dong yang motor B soalnya bisa berjalan sebanyak 25 km dalam 1 liter. Lebih banyak tentunya dibandingkan dengan motor A. Nah, itu adalah contoh lainnya dari laju perubahan satuan. Nah, jadi laju perubahan satuan itu sendiri adalah bagaimana kita membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi secara simpel sebenarnya karena membandingkan dua besaran itu sama dengan rasio, tapi dengan satuan yang berbeda. Jadi secara simpel laju perubahan satuan yaitu rasio dengan satuan yang berbeda. Nah, dengan laju perubahan satuan ini kita bisa membandingkan dua hal dengan satuan yang berbeda dan bisa membuat keputusan yang cerdas, dan itu bisa membuat dompet kalian juga lebih irit. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh latihan soalnya. Jadi misalnya ada seorang anak, dia bisa berjalan 120 meter dalam waktu 3 menit. Kita misalkan nama anaknya ini adalah siapa ya? Mungkin paling gampang Evan lah ya. Evan, dia bisa berjalan 120 meter dalam waktu 3 menit. Setelah itu kita diminta untuk mencari rata-rata kecepatan Evan dalam waktu semenit. Tentunya ini masih sangat gampang karena tinggal kita bagi aja. 120 meter kita bagi dengan 3 menit. 120 kita bagi dengan 3 langsung, yaitu berapa? 40 meter per menit. Meter per menit ini juga harus ditulis karena sebagai satuannya. Nah, kalau gini kan mungkin masih sangat gampang ya, karena hanya kita bagi saja. Tapi kalau misalnya satuannya berbeda gimana? Misalnya kita di sini kan dikasihnya 120 meter dalam 3 menit, tapi kita disuruh carinya yaitu satuannya dalam sentimeter dan waktunya dalam detik. Nah, ini sebenarnya nggak begitu sulit karena kita hanya perlu mengkonversinya saja. Pertama, 120 meter ini kita konversi terlebih dahulu ke sentimeter. Nah, untuk mengkonversi meter ke sentimeter tinggal kita kali dengan 100. Jadi 120 kita kali dengan 100 yaitu 12.000 cm. Dan untuk 3 menit kita perlu mengkonversi juga ke detik. Nah, karena 1 menit itu sebanyak 60 detik, tinggal kita kali aja 3 dikali dengan 60. 3 dikali dengan 60 yaitu 180 detik. Nah, karena tadi kita mengganti soalnya dengan meminta
rata-rata kecepatan tapi dalam sentimeter per detik. Nah sekarang itu sudah mendapatkan kan, yaitu 12.000 cm dan 180 detik. Sekarang tinggal kita bagi saja. 12.000 kita bagi dengan 180, yang dimana hasilnya adalah 66,6666666666666. Nah, kira-kira begitu saja untuk materi mengenai rasio. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami kalau kalian suka dengan video ini. See you on the next video. Bye-bye.